Wa hadza min khasaisi sallallahu alaihi wasallam, itu khususiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan katanya sudah di hadis itu, inni lastu ka hadim minkum, saya bukan seperti kalian katanya, itu lain daripada yang lain. Itu khususiat Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di hadis itu, khususiat beliau itu utitu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli, itu saya diberikan 5 perkara khususiat itu tidak diberikan kepada orang lain, umat-umat lain enggak ada, nabi-nabi yang lain enggak ada. Yang pertama disebutkan nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku dibantu waktu merasa ketakutan. Ru'ub, khauf, maksudnya waktu takut tuh dibantu oleh Tuhan, dikirim bantuan dari Tuhan, malaikat umpamanya. Perjalanan 1 tahun, dan satu riwayat syahra ini perjalanan perjalanan 1 bulan, dan satu riwayat perjalanan 2 bulan. Perjalanan 1 bulan, perjalanan 2 bulan. Lama berarti dia bantuan itu. Ya. Nah yang kedua katanya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi masjid, tanah-tanah ini boleh kita pakai sholat. Umatku juga begitu. Jadi mustarak aja bersama umatnya. Ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Siapa di antara kita itu dapat mendapati waktu sholat di perjalanan, boleh kita turun untuk sholat. Cari tempat yang suci, walaupun tidak di tempat yang sudah disediakan kal masjid wal musalla umpama. Itu khususiat mustarak baina ummati, jadi mustarak bersama umatnya Rasul. Ada yang mustarak, ada yang khususiat untuk beliau, nggak boleh diikuti. Kalau khususiat untuknya itu pribadi namanya. Nah yang ketiga ini termasuk ya mustarak, masih dia ya. Wa hilat liyal ghanaim. Nah, ghanimah itu sahabat juga boleh yang bagi ya, jadi Rasul dibagi kepada sahabat itu. Nah yang keempat ini ya untuk beliau asy-syafa'ah ya, syafaat itu cuman diberikan kepada dia saja, memberikan syafaat itu. Gak ada yang berani itu memberikan syafaat kecuali Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat khususiat. Nah yang kelima terakhir itu juga termasuk khususiat pribadi dia. Arsaltu ala jami'in nasi kaffah, jadi semua manusia kaffah ya. Seperti udkhulu fis-silmi kaffah, itu kan agama yang dengan secara keseluruhan. Jadi aku diutus kepada manusia semuanya, min insihi wa jinnihi atau min jinnihi wa insihi, di kalangan jin, kalangan manusia. Jadi semua diutus itu. Rasul memerintahkan jin, manusia juga diperintah. Bukan hanya khusus manusia, jadi jin juga diperintah itu. Hebat Rasul itu kan. Itu sebabnya kan ada seorang ulama yang diceritakan di dalam satu kitab itu kan ya, seorang mufti. Mufti itu seperti bahasa kita di sini pengadilan ya. Tapi yang diperintah itu jin manusia. Nah, mufti sakalain disilakan. Mufti manusia, mufti jin. Jin bisa diperintah, manusia juga diperintah. Kan kita tidak bisa melihat jin, tapi kalau dia diberikan khususiat ya, keistimewaan oleh Tuhan, bisa dia melihat seperti dia melihat manusia biasa itu kan. Kalau jin itu jalan dilihat. Nah, itu mufti ini. Seperti Bapak Maulana Syekh itu kan tahu dia kalau dia ada jin datang ke gedangnya dilihat, atau ke sana kemari dilihat. Tapi kalau kita enggak ya, cuman ya kawan kita saja yang kita lihat.
Tapi kalau jin itu enggak kita lihat dia, karena alamnya itu lain daripada alam kita, ya. Jadi lain alam jin itu. Tapi mubtis sakalain hebat dia itu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus masalah yang terjadi, ya, di atas dunia ini. Apa yang dikerjakan oleh jin, kalau yang salah diadili. Itu kan adanya itu sama seperti manusia. Kalau dia melanggar undang-undang, contohnya seperti narkoba, kalau dia melanggar kan diadili oleh pengadilan, dijerat oleh undang-undang kira-kira 8 tahun atau seumur hidup atau umur mati, seumur apa, atau sanksinya itu ditembak katanya, kan banyak itu kan, atau sekian tahun. Kalau keterlaluan adanya itu kan, ya, sudah enggak ada ampunan, itu hukum mati dia kan. Itu yang di undang-undang itu kan. Tapi kalau biasa-biasa enggak begitu berat, di penjara, didenda dia kan. Itu hukum. Enggak bisa orang itu kebal dengan hukum siapa saja kan, ya kan. Siapa saja orangnya itu kan banyak diadili, menteri, ya, DPR, ya, yang salah-salah itu kan, gubernur, bupati, banyak kan, seperti apa, gubernur di Banten itu kan perempuan, siapa namanya itu, ya, Tutut apa itu namanya itu. Kena dia korupsi, ya diadili di pengadilan itu kan, masuk penjara itu kan. Jadi hukum itu enggak ada yang kebal dengan hukum itu. Kalau yang bersalah ya dihukum itu, bersalah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bersalah di dunia, nanti diberikan sanksi di akhirat, ya. Nanti di akhirat sanksinya dia. Kalau dia bersalah, ya akan masuk neraka duluan. Nanti dikeluarkan, punya ponisnya 100 tahun kamu udah neraka. Nah, habis 100 tahun baru dikeluarkan gitu kan. Ini semua orang Islam itu kan semua masuk surga dia. Tapi ada yang sebagian mampir, ada sebagian tidak perlu masuk neraka, itu langsung ke surga itu. Ya. Kalau habis sudah jatahnya di neraka, nah baru dikeluarkan. Nanti kalau apa sanksi dari Tuhan, walaupun dia macam-macam di sini, enggak diazab langsung dia. Nah, mungkin pada satu hari dia tobat, minta tobatnya saja. Mungkin sekarang dia itu mengerjakan yang kurang baik, mungkin besok dia tobat. Besok belum masih, mungkin lusa dia tobat. Gitu saja dia. Tapi kalau sampai dia mati enggak tobat, nah baru sanksinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tobat, sebabnya dalam hadis Rasul mengatakan at-taibuna min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya itu seolah-olah dia tidak pernah mengerjakan dosa itu. Kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Itu hebatnya. Umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibuna min dzambi kaman la dzambalah. Nah, sebesar apapun dosa kita, kalau kita tobat kepada Tuhan, diterima tobat kita. Hebat, ya. Karena kan di Al-Qur'an disebutkan, kita sering baca itu, innallaha ghafurur rahim. Tuhan itu Maha Pengampun. Dosa besar apapun dia pasti diampuni kalau kita memang betul tobat kepadanya. Sifat Tuhan itu kan, innallaha ghafurur rahim. Tuhan sifat pengampun.